Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aulia Syaprianti from Eveningkas Accounting Program Study. On this occasion, I will review a book entitled The Psychology of Money by Morgan Housel. Chapter 1, No One's Crazy. The section made in managing finance are the research of the knowledge and experience of each. So that there are no crazy people, but only one who are just learning and applying what is reasonable to themselves. Chapter pertama berjudul Tidak ada satupun orang gila. Artinya, keputusan yang dibuat dalam mengelola keuangan adalah hasil dari pengetahuan serta pengalaman diri kita masing-masing. Sehingga tidak ada orang gila, tetapi yang ada hanyalah orang yang baru belajar dan mencoba menerapkan apa yang masuk akal bagi dirinya sendiri. Chapter 2, Luck and Rest. Luck and rest are factors that cannot be measured or predicted, being factors that exist outside of one effort. Chapter 2 tentang keberuntungan dan resiko. Keberuntungan dan resiko ini merupakan faktor yang tidak bisa diukur maupun diprediksi, sehingga dua hal ini menjadi faktor yang ada di luar dari usaha seseorang. Chapter 3, Never Enough. The hardest thing is to stop setting goals, to make more money that makes us feel never enough. Chapter ketiga yaitu tidak merasa cukup. Pada chapter ini dijelaskan bahwa hal tersulit adalah berhenti membuat goals untuk menghasilkan lebih banyak uang yang membuat kita selalu merasa tidak cukup. Jadi, kita juga harus belajar untuk merasa cukup. Jangan sampai mempertaruhkan apa yang kita miliki untuk hal yang mungkin tidak kita butuhkan. Karena itu menimbulkan sifat serakah pada diri kita. Chapter 4, Compounding. What's more important is getting good and sufficient return, and you can sustain them in the long term. Chapter keempat menjelaskan tentang komposisi yang membingungkan. Investasi yang baik tidak melulu soal mendapatkan keuntungan tinggi, karena hal itu biasanya tidak selalu terjadi. Yang lebih penting adalah memperoleh imbalan hasil yang baik dan cukup, serta bisa kamu mempertahankan dalam jangka waktu panjang. Chapter 5, Getting Wealth versus Staying Wealth. Getting rich and maintaining wealth are different things. To get rich, we need to take bigger risks and be optimists. But when maintaining wealth, we need to be optimists, but remain humble and have a sense of pessimism or fear inboard to survive for a long time, or survival. Chapter kelima tentang menjadi kaya versus mempertahankan kekayaan. Menjadi kaya dan mempertahankan kekayaan adalah dua hal yang berbeda. Untuk menjadi kaya, kita perlu mengambil risiko yang lebih besar dan selalu optimis. Namun saat mempertahankan kekayaan, kita perlu optimis tapi tetap rendah hati dan punya rasa pesimis atau takut agar kekayaan kita bisa bertahan dalam waktu yang lama. Chapter 6, Tiles you in. To achieve success, there are flaws that occur on the middle of the road because no one can always make the right decision. That's why it's important for us to continue to be consistent in the long term in order to achieve financial goals. Chapter ke-6 berjudul Ekor Kamu Akan Menang. Ekor ini bermaksud adalah panjangnya atau jangka panjang daripada konsisten yang kita lakukan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, untuk mencapai kesuksesan, ada kegagalan yang terjadi di tengah jalan, karena tidak ada orang yang bisa selalu membuat keputusan yang benar. Maka dari itu, penting untuk kita terus konsisten dalam jangka panjang demi mencapai tujuan keuangan atau financial freedom. Chapter 7, Freedom. True wealth is not about money, but about time and freedom to control more. Chapter ke-7 yaitu mengenai kebebasan.
Kekayaan yang sebenarnya bukanlah tentang uang, melainkan tentang waktu dan juga kebebasan kita untuk mengatur waktu tersebut. Memiliki uang yang cukup untuk lebih leluasa dalam memiliki kebebasan, melakukan apa yang kita inginkan dengan waktu yang dimiliki adalah salah satu tujuan dari investasi yang utama. Chapter 8: Man in the Car Paradox. Many people make gold and expensive things as a yardstick to feel admired and respected by others, whereas humility, empathy, and kindness will actually bring greater respect and impressive. The excess money will better if you allocate it for saving. Chapter ke-8 yaitu tentang paradoks orang di dalam mobil. Artinya, banyak orang menjadikan kekayaan dan barang mahal sebagai tolak ukur untuk merasa dikagumi dan dihormati oleh orang lain. Padahal, sikap rendah hati, empati, dan juga kebaikan diri sendiri yang justru akan membawa rasa hormat dan kagum yang lebih besar. Jadi, jika kita mempunyai kelebihan uang, akan lebih baik jika kita alokasikan untuk menjadi tabungan. Chapter 9: Wealth is what you don't see. Extravagant behavior, such as spending money, is what actually makes rich people bankrupt. They have money, but they don't have wealth. Chapter 9 yaitu kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Perilaku boros seperti menghabiskan uang adalah hal yang sebenarnya membuat orang kaya menjadi bangkrut. Mereka punya uang, tetapi mereka tidak punya kekayaan. Jadi, kekayaan sebenarnya adalah uang yang tidak kita habiskan menjadi barang-barang, melainkan uang yang diinvestasikan agar terus tumbuh. Chapter 10: Save Money. Building wealth has more to it how much money you save than how much income or return you got. So, the more you can save, of course, the better for building wealth. Chapter ke-10 adalah tentang menyimpan uang. Membangun kekayaan lebih berkaitan dengan seberapa banyak uang yang kita tabung dibanding seberapa besar penghasilan atau imbal hasil yang kita dapatkan. Jadi, semakin banyak uang yang bisa kita tabung, tentunya akan semakin baik juga untuk membangun kekayaan. Next, Chapter 11: Reasonable. Making a fairly reasonable decision becomes a middle ground, as it's more realistic and has a better chance of bring return in the long term. Chapter ke-11 adalah wajar atau reasonable. Membuat keputusan yang cukup wajar menjadi jalan tengah karena lebih realistis dan memiliki peluang lebih baik untuk mempertahankan dalam jangka panjang. Chapter 12: Surprise. We cannot fully depend on fate even in making financial decisions for the future. Because, after all, we will not know what will happen later with a world that is constantly developed and changing. Chapter ke-12 yaitu tentang surprise atau kejutan. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kejadian di masa lalu dalam mengambil keputusan keuangan untuk masa depan. Karena bagaimanapun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya dengan dunia yang terus berkembang dan berubah. Chapter 13: Room for error. Prepare finance for the unexpected in the future. For example, setting up an emergency fund. Selanjutnya, chapter ke-13 adalah tentang rumah untuk kesalahan. Dalam melakukan perencanaan keuangan, harus dipahami bahwa ada hal yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana nantinya, karena masa depan tidak bisa kita prediksi. Jadi, siapkanlah diri untuk hal yang tidak terduga. Contoh sederhananya adalah seperti menyiapkan dana darurat. Chapter 14: You will change. Long-term finance is difficult because our wants and needs will change over time. In order for investment or saving for our future to last, the key is not to be easily influenced by externality. Chapter ke-14 yaitu kamu akan berubah. Merencanakan keuangan jangka panjang itu sulit karena keinginan kebutuhan kita akan berubah seiring berjalannya waktu. Kuncinya justru harus mempertahankan tujuan berinvestasi tanpa mudah dipengaruhi oleh hal-hal eksternal.
apalagi keinginan kita, karena inilah yang akan membuat kita bisa konsisten untuk mencapai tujuan keuangan. Number 15. Nothing is free. There is a term that we observe here, namely high risk, high return, which means that is investing his profit potential is usually followed by high risk as well. Chapter ke-15 yaitu menjelaskan bahwa tidak ada yang gratis. Semua hal punya harga, tapi tidak semua harga terlihat. Makanya sering kita dengar dengan istilah high risk, high return dalam berinvestasi, yang artinya potensi keuntungan yang tinggi biasanya diikuti oleh risiko yang tinggi juga. Chapter 16, You and Me. Therefore, investing is not just joining, but must match our goals and needs, because everyone has different investment goals and time frames. Chapter ke-16 membahas tentang kamu dan saya. Setiap orang punya tujuan dan jangka waktu investasi yang berbeda. Jangan mudah tergoda dengan tindakan atau cara orang lain yang sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda dengan kamu. Jadi, investasi bukan hanya cuma ikut-ikutan saja. Sesuaikan dengan kebutuhan dan terus fokus dengan tujuan keuanganmu. Chapter 17. The Seduction of Pessimists. A feeling of pessimism makes us reduce our expectation of what will happen to investment, but it makes us better prepared for bad scenarios that occur when investing. Chapter ke-17 yaitu tentang godaan pesimis. Adanya rasa pesimis membuat kita mengurangi ekspektasi akan apa yang terjadi pada investasi. Itu sebabnya rasa pesimis terdengar lebih masuk akal dibandingkan dengan orang yang terlalu optimis. Jadi, selain menghitung secara optimis potensi keuntungan investasi, kita juga harus mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Chapter 18. When you all believe anything. However, every investor has different knowledge, view, and goals. So the key is simply investing in what's approved for our needs and goals. Chapter ke-18 yaitu dengan tema ketika Anda percaya dengan apa saja. Setiap investor punya pengetahuan, pandangan, dan tujuan keuangannya yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada satu jawaban yang benar, yang ada hanyalah pilihan yang sesuai untuk kita. Chapter 19. All Together Now. Some as in the previous chapter, Morgan wrote, we have to be able to manage money so that we can sleep well at night. So, start saving for the future even you don't have specific financial goals yet. Chapter 19 yaitu tentang bersama-sama sekarang. Merupakan ringkasan dari 18 chapter sebelumnya. Morgan menuliskan, kita harus bisa mengelola uang yang bisa tetap membuat kita tidur nyenyak di malam hari. Mulailah menabung untuk jangka panjang, meskipun mungkin saat ini kita belum memiliki tujuan keuangan spesifik. Chapter 20. Confession. Finance and investment don't just focus on numbers, but there's also a psychological side that we need to understand, so that we can be ready when making and carrying out financial decisions. Chapter ke-20 yaitu tentang pengakuan. Keuangan dan investasi tidak melulu fokus pada angka, tetapi juga ada sisi psikologis yang perlu kita pahami agar bisa siap saat mengambil dan menjalankan keputusan finansial. Vocabulary. 1. Unexpected, tidak terduga. 2. Long term, jangka panjang. 3. Difficult, sulit. 4. Time frames, jangka waktu. 5. Occur, terjadi. 6. However, namun. 7. Decision, keputusan. 8. Humility, kerendah hatian. 9. Sufficient, memadai. 10. Sense, nalar. 11. Previous, sebelumnya. 12. Be able, bisa. 13. Carrying, membawa. 14. Wealth, kekayaan. 15. Yardstick, ukuran. 16.
Remain, tetap. 17, extravagant, bersifat boros. 18, admired, dikagumi. 19, confounding, membingungkan. 20, compounding, penggandaan. Finishing, thank you for attention. I hope this video is useful. I'm Aulia Priyanti. Thank you for see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.